وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي ترجى شفاعته من يوم هذا حتى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bin sepuh yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami ta'zimi, Bapak Ketua Masjid As-Sabirin beserta wakil, sekretaris, bendahara, dan juga para jamaah Masjid As-Sabirin yang insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian dari diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi wong-wong yang dipilih oleh Allah, yang senantiasa bukan cuma sekarang baik kita bakal berkumpul, tapi Allah catat kita bakal berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hormati, kemudian tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai, kami mengucapkan terima kasih banyak yang telah hadir bapak-bapak sekalian, menyisikan waktunya. Tidak lain dan tidak bukan kami cuma dapat berdoa, semoga majelis yang selalu kita hadiri ini, kita istiqomahkan 1 bulan sekali ini, bukan cuma dicintai oleh Allah, namun kita diberikan ridho yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama senantiasa kita mempersembahkan rasa puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita termasuk wong-wong yang dipilih oleh Allah. Kenapa kita termasuk wong-wong yang dipilih oleh Allah? Karena senantiasa la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bukan wong-wong yang dipilih oleh Allah, tidak mungkin nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rajin bersyukur, kalau kita rajin ya Allah dapat hari ini 50.000, alhamdulillah. 2 kali lipat Allah bakal kasih dengan kita. Tapi ketika Allah menunjuk kita nikmat sedikit, lah sudah dikit, kita banding itu kalau dengan tetangga sebelah. Ya Allah, aku baru punya motosikal, dia sudah ada mobil sama motor. Maka lama-kelamaan wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut. Nah, yang harus kita perhatikan ya, Bu. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat penting. Jadi Allah bukan sekedar nyabut nikmat yang tidak ada bersyukur baik, tapi sesudah Allah cabut, maka Allah bakal turun ke azab dengan bom yang tidak ada bersyukur. Jadi kita ni Pak manusiawi, kalau kita galak ngeluh dengan Allah. Cuman ngeluh dengan beruntukan itu beda. Ya Allah, kalau kita mengeluh ya Allah capek, ya Allah hari ini ya Allah, tapi alhamdulillah Engkau masih memberikan rezeki kami masih bisa bernafas. Rezeki yang utama itu bukan duit Pak. Rezeki yang utama itu bukan duit. Tapi apa rezeki yang utama? Iman, ihsan dan Islam. Tidak semuanya orang dapat iman, ihsan dan Islam. Ini saya kasih tahu ini. Ini saya kasih tahu. Kenapa selalu kita pikir kita di Palembang tidak usah kita keluar kota. Di Palembang ini ngapa lah Ustaz? Banyak orang yang non Islam yang kaya. Ngapa di Palembang ini banyak orang yang tidak beragama Islam? Maaf ngomong non Islam, dan kita toleransi kepada mereka. Banyak yang non Islam tapi kayu. Toko ada, toko sembako, bahkan toko emas itu banyak kok. China yang punya. Kenapa? Karena di dalam kitab tafsir Jalalain, nah ini saya tidak bawa kitabnya tapi saya simpulkan sudah yang ingin saya sampaikan hari ini.
Makna Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, ini ya di garis bawah. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani. Ar-Rahmani itu apa? Dengan Maha Pengasih. Maha Pengasih ini bukan cuma orang-orang yang Islam yang dikasih oleh Allah, kasih sayangnya. Kasih sayangnya itu orang-orang non-Islam juga dikasih oleh Allah. Nah, namun perbedaannya apa? Kenapa mereka lebih banyak rezekinya daripada kita ketika di dunia ini? Karena seluruhnya dikasih oleh Allah ketika di dunia. Ar-Rahimi itu cuma untuk orang-orang Islam. Jadi Ar-Rahimi itu bakal berlaku di mana? Di hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita nak pengen bahagia di dunia, apa nak bahagia di akhirat? Mana pun bahagia di akhirat. Yang terpenting kita mampu menyeimbangkan, Pak. Dan kenapa di balik kata tersebut, di balik kata makna Bismillahirrahmanirrahim itu tersirat pendapat ulama bahwasanya kenapa orang-orang non-Muslim itu tuh ketika sekali dia pengen meminta langsung ada, ya kita Allah sampai atau tidak doanya. Cuman apa? Cuman Allah tuh bahasa kita simpul paling mudahnya ngingam dengan naungan mereka. Padahal mereka maaf ngomong, wallahu a'lam bishawab, sampai atau tidak doanya. Padahal servernya beda. Ya. Namun kenapa ya Allah maaflah kalau aku diminta sesuatu dilamun yang dikabulkan. Dari anak kita umur setahun sampai anak kita bujang umur 15 tahun belum dapat mobil. Ya, karena Allah tuh senang, Pak, dengan tangisan hamba-hambanya yang dekat dengannya. Karena Allah tuh senang dengan naungan, dengan doa. Kaget mereka, aku ini senang, cinta aku dengan hamba aku yang setiap hari nangis, sholat tahajud malam dengan itu. Allah mengabulkan doa itu kalau kita butuh dengan hal tersebut, bukan kita pengen dengan hal itu. Ya, itu baru pembukaannya baik, belum inti dari ceramah. Ya, jadi apa maknanya dari situ? Kita harus bersyukur. Kita di orang Islam didapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita dijun hadiah oleh Allah, cukup rezeki kita, makan kita ada, anak bini kita sehat, tua kita soleh dapat tanah 5 hektar, syukur. Ya Allah, nggak berapa ada cacian 500 hektar. Kapan sudah tuh udah tahu udah siap Cak masuk aduh ini malah nggak usah jauh-jauh, kamu sampai sini Pak Musi ya rasanya banyak nih Pak duduk di pinggir jalan itu ngarep sedekah untuk berbuka masuk jangan gimana lagi bini di rumah ini masa celin bunga terus kamu nih hati lain orang nih ngejual duit 15.000 sehari nak makan daging. Nah itu kita harus menyeimbangkan, Pak. Kalau kita pandai bersyukur, Allah bakal buka ke dimana bayar rezeki untuk kita. Kita berdoa sama-sama semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab hadis, di dalam kitab sarah, di dalam kitab tafsir Jalalain itu sering kadang kita tidak tahu. Sekarang aku tanya dulu, kalau kita niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri wa madona atau ramadhani? Ramadhana Ustaz, kamu sebelah kanan aku rumah di rumah Cek Dona. Begini Cek Doni, Cek Dona Ustaz. Ada lagi Ramadan Ustaz, tak tahu lagi. Yang selalu dipakai Ramadhana atau Ramadhani? Ramadhana. Nah ini saya memberitahu, tidak menyalahkan. Saya memberitahu tidak menyalahkan. Jadi pendapat sebagian besar ulama
nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Ramadhani karena di dalam ilmu nahwu itu sebagai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif yang dimajrurkan atau diidhofahkan ke kalimat setelahnya. Kalau dia Ramadhana pasti sesudahnya hada sanata atau hadihi sanata. Namun setelah Ramadhana hadihi sanati. Ya. Itu isim ghairu munsharif. Dalam ilmu nahwu, isim ghairu munsharif itu sebenarnya harokannya itu harus fathah. Harus fathah, namun diidhofahkan, dimudhofkan dengan kalimat hazihi sanati yang berharokat kasro. Jadi Ustaz, sadar Ustaz, sama ini lagi di puasa Ustaz. Karena itu cuma lafal, letak niatnya di mana? Di hati. Sama cak kita, nengok. Usalli fardhu subhi raka'atain mustaqbilan berarti ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita tidak baca itu, tidak baca lafal itu, sah enggak salatnya? Sah. Niatnya di mana? Allah. Angkat tangan pas takbiratul ihram. Allah, hati Pak berbicara. Ya Allah, aku niat sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kalau sudah selesai ini ya, kalau Ramadan diteruskan, kalau memang Ramadan ya itulah hukum yang kita pelajari. Cuma ya ulama ini kan berbeda pendapat. Ada yang Ramadan, ada juga yang Ramadan. Ya, kita lanjut membahas mengenai tentang sholat dan puasa. Sholat Allah ini kadang ini banyak ya Pak, banyak yang hal-hal yang memang buat kita ragu dengan imam. Ya, Allahu Akbar. Maklum kita ni awam kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesat imam ini tidak latih baca bismillah, tidak latih jahar dengan bismillah. Ya, kadang orang-orang yang tidak tahu mudah untuk menyalahkan imam atau ustaz atau habib masuk dari pintu langsung angkat Allahu Akbar. Kapan niatnya ustaz ini masuk pintu langsung takbir baik? Ya, padahal sudah kita katakan niatnya ketika mengangkat tangan. Nah itu. Kita ini di dalam Islam ada berapa mazhab? Ada 4. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah mendirikan mazhab yaitu mazhab Hanafi. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas yang mendirikan mazhab Maliki. Kemudian ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mendirikan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Kemudian ada Ahmad bin Hanbal yang mendirikan mazhab Hambali. Berkesinambungan mereka berempat ini Pak. Imam Malik itu gurunya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini beda dengan kita. Imam Syafi'i ini ketika beliau keluar rumah sampai hendak menjalankan sholat di masjid, segala ucapan yang dia dengar di jalan menuju ke masjid pasti beliau hafal. Itu Imam Syafi'i. Nah kita beribu kali diulang lagi lupa. Ya, itu keluar biasaan imam yang diberikan keistiqomahan ataupun kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ketika kita nengok ustaz ataupun apapun hal yang memang kita tidak tahu tentang itu, jangan mudah untuk menyalahkan. Ini kan Allah Akbar, benar ya kalau saja. Allahu Akbar. Ya. Allah. Bahkan ada yang tidak berposisi begini. Allahu Akbar. Seandainya kita sebagai makmum, ya, sebagai makmum, kita melihat ada suatu perbedaan di situ. Kalau kita sudah nengoknya mulai dari takbiratul ihram, niat kita tidak usah makmuman.
Cukup usolli sunatan subuhi, usolli fardhu subuhi, rakaatain mustaqbilan berarti ada al. Ya, cuma ketika sudah terlanjur jangan dibatalkan sholatnya. Contoh seperti sholat subuh, kita biasa tidak ada kunut, meloi imam ya baca kunut. Pas nak baca kunut Allah lari ke belakang. Jangan, teruskan sholatnya. Ya, karena bukan kunut ini para sahabat dulu ada yang jengok Nabi pakai kunut, ada juga yang jengok Nabi tidak pakai kunut. Simple. Kemudian hendak ruku, Allahu Akbar. Ruku, ketika kita ruku, posisi ruku yang benar itu seperti apa? Lurus. Bisa minta tolong di sini. Siapa namanya? Sini. Habis. Nggak ada pesan habis. Ruku habis. Ini masih kurang lurus ya. Karena kalau kita bisa katakan lurus, ketika kita taruh cangkir yang berisikan air di sini tidak tumpah, tidak nyampak bajunya. Itu. Ya habis. Agak duduk lagi bis. Oh, kepalanya agak naik lagi. Itu bukan kepalanya. Nah, ya ini harus lurus, jangan kayak jendol gitu. Coba perhatiin ya. Nah, duduk bis. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Yang ada yang berdiri Ustaz. Kalau kita sami Allahu liman hamidah, ya, sami Allahu liman hamidah. Tumak minanya di situ. Ini sami Allah. Kadang ada yang sami Allahu liman hamidah. Ya. Banyak, bukan cuma ya Allah. Atau sami Allahu liman hamidah. Yang terpenting ada berhenti sejenak. Tumak nina ini kadang banyak orang yang lupa, kadang banyak orang yang melewat ke. Padahal tumak nina itu cuma berhenti sejenak ya. Duduk turun sujud. Allahu Akbar. Yang bagian yang harus menempel kening, kedua telapak tangan, kedua lutut ataupun dengkul, terus kedua telapak kaki. 2, 4, 6, 7, 8 sama hidung. Terus tangannya itu jangan seperti ini ya. Ya, diangkat ini mama ini. Ada bapak-bapak yang sudah umur 50 tahunan begini tangannya. Diangkat posisinya karena siku itu tidak termasuk bagian yang wajib untuk menyentuh tempat sujud. Duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi. Tahiyatul ini sudah saya ingatkan ya, apalagi kalau terawih Pak, bercepat niat imam ini. Bukan imam Allahu Akbar. Kami selalu jadi makmum, barulah nak mulai at-tahiyatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acu. Ya, baru nak baca at-tahiyatul, sudah salah. Memang yang wajib tuh sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Namun apa yang nak dikejar? Terawih sudah 8 rakaat, 11 sama witir. Nak bercepat. Al-Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau pakai nengok TikTok itu 2 kali kecepatan putarannya. Apa yang nak kita kejar? Padahal ya sudah saya kasih tahu di pertemuan sebelumnya, di kajian itu sebelumnya, bahwasanya pas tahiyat akhir itu percakapan siapa? Percakapan Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas kapan? Pas terjadi yang peristiwa Isra wal Mi'raj. Waktu Rasulullah berhadapan dengan Allah, ngobrol dengan Allah, hendak diturunkan perintah sholat, bertemu dengan Allah di arsy Allah, di
tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatulillah. Maka Allah memberikan salam untuk Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu kalau kita tahu artinya Pak, pasti kita tuh khusyuk Pak. Tidak lama bulan Ramadan ini sudah hari berapa sekarang? 17 16 17 14 hari lagi bagi Ramadan ini 16 hari ya nih ya kita puasa dulu. Mana tahu ada yang mokel di rumah sahur dengan anak dengan bini jam 12 siang di waktu saling bini balik kita balik kawin kecium mampu tangan ayah bawa rendang ya bahasa ibu tadi tak bawain makan siang enggak ya sakit emak deh tahan sakit emak 17 hari emak terus apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja tidak menjalankan puasa, maka nanti di hari akhirat mulutnya bakal dirobek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kecuali wanita yang sedang haid, lanang dan yang haid. Dari zaman Nabi Adam sampai ke sekarang ini banyak nabi-nabi palsu, Nabi Jamal lah, Nabi apalah sekarang ini tidak katik lanang yang berhalangan puasa kecuali memang dalam keadaan sakit ataupun marid. Marid itu memang benar-benar sakit yang memang bisa menjadi suatu hal yang menyebabkan dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, itu. Selanjutnya kita orang-orang yang berpuasa ini Pak, memang bukan wong yang sembarangan. Bahasa remehnya bukan wong yang masing-masing. Kenapa dalam hal tersebut? Karena kita wong yang berpuasa ini wong yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu di dalam kitab dijelaskan bahwasanya diriwayatkan dari para imam yaitu Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Ummu Mawah binti Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tusalli 'ala as-sha'im idza kulla 'inda hatta yadruhu." Yang artinya sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada seseorang yang berpuasa, sedangkan orang-orang makan makanannya sehingga mereka semua pergi. Jadi selama kita menahan hawa nafsu kita dari mulai fajar sotik sampai nanti yang terbenamnya matahari dan dengan sholat maghrib di Pal TV Herman Deru sudah nyampe ke sambutannya. Ya, di situ malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa Pak? Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang berpuasa itu termasuk orang-orang ataupun umat-umatku yang nantinya bakal mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya macam apa? Kage adanya di yaumul hisab. Yaumul hisab itu dari zaman Nabi Adam sampai nantinya di hari akhir, sampai nantinya kage di hari kiamat. Sampai nantinya bagi di hari kiamat dia berhisab orang-orang yang memang diberikan syafaat oleh Rasulullah yang awalnya memang timbangan api neraka ataupun buruknya lebih banyak berkat dia syafaat dari Rasulullah yang selalu berpuasa. Dia ditimbangkan dan diubah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tes mantap ya. Ada juga orang-orang yang memang ketika dia berakhir kaget, dia berhisab di depan mizan Allah, mereka tuh sudah
dipisahkan. Ada golongan yang sudah dipisahkan oleh Allah bidunil hisab, tanpa hisab, yaitu orang-orang yang berpuasa. Ada juga orang yang sudah masuk ke dalam surga masih dapat syafaat Nabi. Cakap dia sudah masuk surga. Cakap Nabi nak tunjuk dia syafaat, dinaik ke lagi tingkat surga yang lebih tinggi, bahkan bisa bersama dengan para Rasulullah, para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang perlu kita syukur ke? Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang mana doanya tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Yang pertama, orang-orang yang dizolimi. Hati-hati Pak. Aku selalu ingat, hati-hati di jalan, di mana tahan emosi, sabar. Allah tuh senang dengan orang yang sabar. Di dalam masjid ada budak kecil lagi-lagian, kita lagi terawih, hati lagi tak senang, kepala lagi pening, ketapok, kepala yang kita lalu. Tak tahu anak yatim tadi, kita tempat kita tadi berdoa, ya Allah, aku malunya ya Allah sampai nangis dalam masjid, dia nangis. Aku minta ya Allah, susah lah hidup buah itu. Lah yatim dalam posisi dizolimi, makbul doa Pak. Hati-hati. Ini bisa jadi tamparan atau introspeksi diri kita. Apalagi kalau kita di dalam bulan puasa. Itu yang pertama, doanya bakal dikabulkan dan dijamin oleh Allah, bakal makbul. Yang pertama, orang-orang yang dizolimi. Yang kedua, siapa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini pasti kita ingat kasus Pertamina di Indonesia ini. Allah a'lam, semoga Indonesia ini pemimpinnya memang dicap pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, siapa doanya yang tidak bakal ditolak oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah orang-orang yang berpuasa. Nah, ini aku kasih ijazah sedikit. Aku kasih sedikit amalan. Kalau tidak diamalkan monggo, kalau memang Ustaz diperlihat Ustaz, ya sudah. Yang terpentingnya aku sudah memberikan. Kita azan sekarang maghrib ini kalau tidak salah 18 lewat berapa ya? 17 atau 16 ya? Lewat jam 6 pas lah. Sudah kita nyiap buka puasa, sudah galau, TV lah sudah tersetel hidung, kalau TV tadi duduklah pegang tas ini. Ini ya, ini kalau memang sempat dicatat, kalau memang tidak sempat diingat saja, ya. Sudah dari situ kita pertama sholawat, sudah sholawat itu kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Coba ikuti setelah saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang pertama dibaca sebanyak 7 kali. Ya. Yang kedua, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 7 kali. Itu doa sesudah kita terawih pasti kita baca doa itu ya, pasti. Dan yang ketiga, ya azim ya azim ya azim ya azim, sebanyak kali. 100 kali boleh, 40 kali boleh, 77 kali boleh, 30 kali boleh, 14 kali. Ayo Ustaz, kebanyakan itu 7 kali, banyak lagi 3 kali. Masih kebanyakan sekali. Ya. Sudah itu apa? Sudah itu kalau misalnya sudah masuk waktu berbuka puasa, baca doa dulu, Allahumma kasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa makan Allahumma barik lana sampai qina adzaban nar. Jangan langsung dipecahkan ya puasanya. Ya,
Inilah oncaknya. Bahasa Palembangnya ini oncaknya, tameng kita. Di saat itulah doa kita makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, ketika kita sudah baca asyhadu an la tadi, sudah baca Allahumma innaka afuwwun, sudah baca ya azim, azan maghrib, baca doa berbuka puasa, baca doa doa makan, terus mintalah ya Allah, panjangkanlah umur keluarga aku ya Allah, panjangkanlah umur anak istri aku ya Allah. Haramkanlah ya Allah bagi kami semua ini ya Allah siksa kubur dan api neraka-Mu ya Allah. Banyakkanlah rezeki kami ya Allah. Oh Pak, insya Allah makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jangan pas sudah baca doa buka puasa, sudah baca doa makan, tangan kanan laksan, kiri selimpungan, depan raih, es teh es campur, es buah, kapan tak terawih, terduduk. Oh Ustaz, kamu Ustaz sakit ya. Itulah kebiasaan yang di kota kita, di Palembang ini. Kapan hari pertama sampai hari ketiga, kelima, penuh masjid. Ya kan? Terawih itu sampai keluar-keluar, oh ibu-ibu macam-macam, cakwe lapis, bentuk terkenanya. Warna pink, warna hitam, warna hijau, Masya Allah, bapak-bapak, oh wangi-wangi. Pakai baju muslim, ada yang pakai gamis, pakai jubah, bawa sorban, bawa anak, oh Masya Allah. Hari ke-11 kosong. Kemana kamu? Nah itulah kita yang istiqomah tadi, termasuk yang dipilih oleh Allah Pak. Yang dipilih karena apa? Karena Allah itu cinta dengan kita. Ya, berarti kan beda kan cintanya Allah dengan kita dengan orang lain. Sama. Cuma apa? Cuma kita diberikan keistiqomahan. Itu bangga boleh riak, tidak boleh syukur. Alhamdulillah ya Allah, kita berangkat tarawih tidak berat niat kaki. Kapanlah sudah Allah panggil adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gelisah hati kita nih kalau kita tidak cepat-cepat ke masjid. Nah itu salah satu ciri-ciri orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan puasa. Apa yang kita kejar di bulan puasa selain kita mengharap ridha Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mana Ustaz, nggak tahu ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu. Nah ini saya kasih bocoran. Ya, mandi tempat lain mahal ini. Mandi tempat lain mahal. Oleh karena ada Bapak Ketua Musola ini termasuk dulu saya ini, saya kasih ini. Ya, bercanda pemain. Pernah ceramah di daerah itu monoton saja. Tidak ada ketawa-tawanya pas melek mata tinggal dulu. Mana kalau balik Ustaz ngantuk. Nah, jadi tidak apa kita sambil penesan, tapi diambil yang memang hikmahnya tadi. Ya. Nah, apa namanya tadi? Sampai mana dulu tadi? Bocoran tentang Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu apa kata para ulama? Malamnya itu malam yang sejuk sekali. Apa ya? Bawaan kita tuh nengok awan tuh bagus, terang, bulannya bulat sekali. Pokoknya di malam itu tuh malam yang kelihatan berbeda dari malam-malam yang lain. Kebanyakan apa kata Nabi? Kalau tidak di malam 11, malam ke-14, malam ke-17. Kalau 17 berarti kakek malam ya. Dan yang paling besar ulama mengatakan, pada ulama itu di malam ke-21. Cuman tandanya orang yang menerima ataupun mendapatkan, bisa dapat Lailatul Qadar itu, uang itu merasakan hatinya itu tenang. Lihat malam itu Pak, hatinya tenang. Ya Allah,
yang manusiawi memang. Tapi di malam itu Allah kasih dia kebahagiaan. Nah, orang yang memang mendapatkan Lailatul Qadar yang malam 1000 bulan, dia dapat melihat bumi ataupun alam ini indahnya. Nah, itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang introspeksi diri kita, tidak dapat Lailatul Qadar, maka oke lah tidak. Dalam 17 hari puasa cuma 2 hari. Dalam 17 hari puasa cuma sehari. Itu pun tidak sampai setengah hari. Ya, cuma kalau memang sakit atau memang belum mampu di puasa tahun ini, ya kita tingkat ke di bulan Ramadan yang akan datang. Pertanyaannya sampai dah kita di bulan Ramadan yang akan datang. Ada kawan kita yang memang di bulan puasa ini biasanya terjenguk di masjid, yang biasanya berangkat sama-sama dari komplek sampai di masjid baca Quran, sholat tarawih, sudah sholat tarawih baca Quran sama-sama balik berbarengan. Dah tahu yang bulan puasa ini ada lagi dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Tidak nanti yang baca indra dari kematian itu. Ya, yang pertama tadi mengenai tentang rasa syukur, dan yang kedua tadi mengenai tentang niat puasa, dan yang ketiga tadi keutamaan orang-orang yang berpuasa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dan para malaikat selalu memintakan ampun untuknya dari mulai dia berpuasa dari fajar shadiq azan subuh sampai terbenamnya matahari. Tapi ini sebelum saya tutup ya, kita garis bawahi, kita puasa wajib, sholat jangan tinggal. Mentang-mentang puasa lebo gawe hari Minggu, dari awal sudah sholat subuh sampai ke setengah sore tidur. Ya, banyak yang seperti itu. Banyak banget. Ayo Ustaz, capek Ustaz, puasa kali. Memangnya yang kita lewat itu bukan kewajiban sholat. Maka apa kata Allah? Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang secara sengaja, secara sadar, secara memang dia tidak dalam keadaan mabuk, dia tahu dengan sengaja dia meninggalkan sholat, maka kafirlah dia secara nyata. Itu sholat ini tidak baca kita jadi kemain-mainan. Karena hal yang pertama bakal dihisab di hari kiamat nanti tidak lain dan bukan itu adalah sholat. Makanya zaman sekarang ini jangan jadi manusia yang layak untuk walayahnya, ladak bermutu banyak gaya. Jangan jadi manusia yang layak untuk walayahnya di hadapan Allah tidak ada mutu, tidak mulia, tidak bertakwa. Di hadapan manusia dia walayahnya banyak gaya. Apa yang nak diambil kaget pasti itu hukumannya tidak lain dan tidak bukan, itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan mengenai ringkasan dalam kitab tafsir Jalalain ini mengenai tentang imsak. Imsak ini di dalam negeri kita ini di Palembang lah, kalau di kota kita ini biasanya tandanya tuh ada bunyi apa? Suling ya? Ada ya? Iya benar. Kalau kami dulu di pesantren itu biasanya ada yang ngomong imsak gitu. Imsak di Palembang ini orang biasanya memikirkan bahwasanya masih boleh makan, ya, masih boleh makan. Kalau azan baru tidak boleh makan karena itu sudah mulai berpuasa. Imsak itu artinya menahan atau memulai. Ya, jadi ketika sudah ada
suling tadi, suling sakti tadi. Setiap subuh, setiap sudah sahur tadi, sudah bunyi. Bukan kita masih makan, bukan kita masih sahur. Tapi saat itu tuh kita sudah bersiap-siap untuk sahur, untuk berpuasa. Bukannya kita ada apa-apa pas sahur baru masak, tapi masih bisa makan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya itu sudah makruh karena tidak bersegera untuk berpuasa. Makanya ini diubah biasanya. Yang biasanya ibu-ibu masak bangun jam 3, masaknya setengah 4 sampai jam 4. Makan sahurnya dari jam 4 sampai setengah 5, sampai sore bunyi masih makan sampai tengok sini tengok rupa mencari Tuhan. Diubah bangun jam setengah 3, selesai masak jam 3 sahur. Pas imsak, apa yang kita lakukan? Gosok gigi, mandi, membersihkan diri, membersihkan diri. Sudah itu ke masjid, bukan tidur lagi untuk bersih-bersih, tidur lagi. Dan apa? Sesudah sholat subuh jangan tidur lagi, Pak. Alamat kalau kita sudah tidur lagi, apalagi di bulan puasa ini, rezeki tidak bakal dekat dengan kita. Ya, itu sebagai suatu hal motivasi untuk kita ke depannya harus kita lebih tingkatkan lagi kebaikan kita di bulan Ramadan. Itu siapapun di sini ataupun yang memang di luar yang mendengar daripada kajian ini, ya semoga kita kaji bermanfaat. Kalau yang bagus diambil seperti hal-hal tentang niat berpuasa, seperti hal-hal tentang keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Tak lain dari lakukan yang kita minta di kehidupan ini. Ketika kita mencapai daripada sakaratul maut kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hati hamba-hamba Allah, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang minta dalam keadaan buruk ini. Cuma bulan puasa inilah yang menjadi madrasah. Bulan puasa inilah yang menjadi sekolah untuk memperbaiki akhlak. Karena apa? Karena kita meninggal atau mati kaget, keadaannya sama dengan sesuatu yang sering kita lakukan pas kita hidup. Sering ke masjid, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah meninggal dalam keadaan sholat. Dan setiap hari Senin Kamis berpuasa, puasa Daud ditambah dengan puasa sunnah-sunnah yang lain yang istiqomah selalu puasa terus, insya Allah meninggal dalam keadaan berpuasa. Setiap hari mabuk-mabukan, sudah mabukan, maaf ngomong, maaf sekali, selingkuh, istri di rumah ditalak, sering menghardik anak yatim, sering makan duit riba, ya, sering korupsi. Saya ulangi 3 kali. Gemesnya dengan wilayah korupsi. Rakyat jelata banyak, duit disimpan di dalam perutnya dewe. Na'udzubillah min Pak, wallahu a'lam. Hukum yang paling sengsara yang dalam makan duit riba itu, Pak. Tidak selesai dia ditimbang oleh Allah bagi dia berbisa ya Allah. Tidak harus bisa. Dia mendapatkan duit 100.000. Dari mana duit 100.000 itu? Dia ngomong, tangannya ngomong, kakinya ngomong. Dapatnya dari si A itu lagi dipanggil. Dari A itu lagi ngejelaskan, tangannya lagi dipanggil, duit itu lagi dari si B, cici sampai kapanpun. Sampai hukumnya itu haram. Na'udzubillah min. Ya, itu yang harus kita menjadikan suatu hal yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini yang tinggal 14
hari ini mari kita perbaiki akhlak kita. Kita ajak anak istri, orang tua kita, keluarga kita untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Untuk maqala wa tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu baik dari kami. Semoga Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin. La'allakum tattaqun, orang-orang yang memang bertakwa, takwa yang benar-benar takwa, dengan selalu menjalani apa yang diperintahkannya dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada anak diajak tarawih, ada istri diajak untuk sholat 5 waktu. Jangan maaf bukan mengatur, bukan mengajari. Jangan ketika kita menjadi kepala keluarga dewe apa yang masjid, anak terserah nak main percon, tidak nak sholat. Bini di rumah menonton sinetron Ikatan Cinta, gitu talak tuh ajak sholat, dek itu sholat. Datang ke masjid, ajak sholat di rumah. Karena apa? Karena banyak sudah contoh-contohnya seorang kepala keluarga ditahan oleh Allah karena dia dewek, yang memikirkan diri dia dewek untuk masuk surga, anak bini yang tanggungannya diterang-terangnya baik, makanya tidak jadi masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita kaget bertemu lagi di bulan depan ya Ustaz. 3 minggu untuk bulan ini ada 5 minggu. Tanggal 2, tanggal 9, 16. Ini minggu ketiga 16. Kalau memang di minggu kelima nanti kosong, nanti kita lanjut pembelajaran kita. Nanti saya infokan ke beliau, minta tolong kaget ya kita istiqomah tetap. Apalagi kalau tidak ada bulan puasa lagi, baca balik ataupun pergi sebelum ke masjid baca kopi dulu, ngeteh dulu, balik dari masjid baca makan pempek ya, gitu ya. Yo, puasa udah baca. Yo, biasanya di Asobir ini sudah kajian makan pempek. Cuman ini tidak baca. Cuman itulah Allah pasti niatkan hal yang lebih besar untuk kita. Sikap yang ingin kami sampaikan, sholat, puasa, zakat, haji, niatnya jangan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niat untuk pahala, berarti kita menuhankan pahala. Kalau kita berniat untuk masuk surga, berarti kita bukan untuk Allah. Kita sholat, kita ibadah. Maka kita ubah niat kita, bukan karena pahala, bukan takut dosa, bukan cuma sekedar kewajiban yang harus kita lakukan, cuma kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Hal-hal yang baik, yang benar, yang manfaat senantiasa datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baik yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna bima nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa adrakan nar waj'alhu